ditelanjangi oleh Yesaya dalam Yesaya pasal 1. Dan itu sebabnya yang kedua, Tuhan memberikan peringatan melalui ancaman penghukuman. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum. Tuhan akan menghukum. Saudara-saudara, saya selalu melihat bahwa kalau Tuhan memanggil untuk bertobat dan tidak bertobat, pasti suatu saat Tuhan akan menghukumnya dengan cara yang lain. Kita memang tahu bahwa Tuhan itu pungkas dan anugerah, tapi ketika Tuhan mengundang datang, bagaimana kalau tidak mau datang, Tuhan akan menghukum. Karena Tuhan itu adil. Tuhan kasih tapi adil. Adil harus menghukum, kasih harus menyelamatkan, mengampuni. Tapi ketika Tuhan sudah mengasihi, sudah berikan kesempatan, ya, tidak juga direnggas istilahnya, maka Tuhan pasti akan menghukum. Itu yang terjadi. Yang ketiga, poin yang ketiga, Tuhan menghukum. Dan namun demikian, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan. Dia juga bersedia memulihkan umatnya. Soalnya 4 poin ini ada dalam kitab Yesaya. Nah, pertama, terlihat bangsa Israel terlihat antara banyak melakukan dosa. Saya sudah baca tadi itu. Mereka meninggalkan Tuhan, ya, ibadah mereka tidak murni lagi sampai Tuhan katakan, untuk apa itu? Ya, ibadahmu dikatakan di sana. Dengarkanlah, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah. Apa itu korban yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suci? Saudara, begitu tegas, ya, itu keras teguran, ya, ancaman daripada Tuhan kepada bangsa Israel, dan mereka tidak peduli. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan, kejahatan mereka tidak dapat diulang lagi, maka Tuhan murka kepada umat Israel dan mengancam akan menghukum mereka. Betul. Akhirnya tahun 722, karena Israel Utara tidak mau berpaling dari dosa dan kejahatannya, maka Tuhan menghukum Israel dengan mengizinkan bangsa Asyur. Tadi saya yang di utara itu Assyria yang sekarang, Asyur, ya, dengan mengizinkan bangsa Asyur atau Syria sekarang memerangi dan menawan Israel kerajaan utara ke Asyur pada tahun 722. Dan ingat, ya, tidak ada catatan dalam Alkitab, tidak ada dalam catatan sejarah bahwa orang Israel Utara ini, yang suku ini pernah dikembalikan. Menurut tafsiran banyak yang kemudian kembali diam-diam, ada yang ke Samaria, ada yang berlebur dengan suku-suku yang lain. Ya, tapi tidak pernah mereka diceritakan, mereka dibebaskan. Itu sebabnya saya selalu katakan bahwa Israel itu pada sini 3 kali dibuang. Pertama, dibuang ke Mesir, 400 tahun. Gara-garanya apa? Gara-gara dosanya saudara-saudara siapa? Yusuf, dijualnya pula adiknya ke Mesir. Berapa ribu? Ya, dijual. Ternyata Tuhan balikkan sejarah. Tuhan balikkan sejarah. Mereka yang jahat, Tuhan berkati dia menjadi orang kedua. Akhirnya terjadi hal yang kotor di mana-mana. Sementara di Mesir, ya, Tuhan sudah pakai Yusuf untuk mengumpulkan gandum dan perbekalan selama 7 tahun. Sehingga datanglah saudara-saudaranya minta, tolonglah beli, kasih, membeli. Akhirnya bukan hanya dikasih untuk dibeli, tapi tidak memutuskan. Oh, kamu malah memutuskan. Semuanya tinggallah mereka di sana beranak pinak. Ya, selama 430 tahun. Itulah pembuangan yang akan menjadi budak selama 430 tahun. Karena di siapa? Dosa 11 saudaranya Yusuf. Yang kedua, pembuangan ke Asyur tahun 605 itu. Mereka tidak pernah dikembalikan. Yang ketiga, tadi yang kita lihat, pembuangan kemana? Pembuangan ke Babel. Nah, ternyata pembuangan ke utara, kerajaan utara itu ke Asyur itu tidak membuat kerajaan di selatan atau kerajaan di Yehuda itu kapok dan wanti-wanti. Hanya malakan, ya, dihukum Tuhan. Kita nggak boleh lagi main-main, nggak boleh lagi melakukan dosa. Kita harus sungguh-sungguh ini. Ternyata itu tidak menjadi pelajaran yang penting bagi mereka. Justru sebaliknya mereka juga meninggalkan Tuhan. Kerajaan di selatan, orang Yehuda juga mereka tidak setia
dan taat kepada Tuhan. Mereka hidup menurut adat istiadat dan kebiasaan bangsa-bangsa lain, sehingga ikut-ikutan. Kawin mengawin lah, padahal firman Tuhan adalah gue kamu bangsa asing yang berani pindah agama, nggak boleh. Ya. Mereka menyembah berhala, mendirikan bukit-bukit pengorbanan, mendirikan tugu-tugu berhala, membakar korban-korban untuk dewa dewi, dan sujud kepada berhala-berhala, mengandalkan kekuatan asing. Dimintalah kekuatan bangsa lain ketika mereka berperang. Biasanya mereka datang kepada Tuhan. Tuhan, kejepit kami. Tuhan, halau yang memerangi mereka. Tapi sekarang kami terjepit. Minta ke Mesir, minta ke Damsik atau mana bangsa-bangsa lain. Itu kan sudah menyalahi ya aturan Tuhan. Mengandalkan kekuatan asing. Bahkan para imam tidak melayani dengan baik dan disogok. Ya, bahkan para nabi juga bernubuat palsu. Istilah mengayak kepeng. Siapa yang berkuasa udah dibuatkanlah. Wah, itu Yeremia itu luar biasa menghadapi apa namanya nabi-nabi palsu. Dak tohoi dia kondisi si Yeremia ini. Dia ini tidak akan apa-apa. Dia tidak akan aman-aman katanya. Begitu datang malam itu tentara Nebukadnezar, tentara dari Babel, barulah kena Babel betulnya. Sampai coba cara kita apa ini? Bagaimana ibu lagi dirampas, anaknya dibunuh, bayinya, perempuannya diperkosa, pamannya anak-anaknya diperkosa, bapak-bapaknya dibuang ke Babel. Terus sekarang Tuhan menghukum. Karena akibat dari ketidaktaatan dan ketidakmauan mereka bertobat, ya orang Yehuda. Tuhan mengizinkan bangsa Babel yang dibawa ke kerajaan yang bernama Nebukadnezar untuk memerangi dan menawan Yehuda, kerajaan Israel, ya tahun 605. Jadi utara dibuang tahun 722, yang kerajaan selatan dibuang ke Babel tahun 605. Ya. Tapi setelah 70 tahun Tuhan berjanji akan membebaskan Israel, mengembalikan mereka ke Bonani Basuki ke Yerusalem. Kita bisa baca dalam Yeremia 29:10. Tenanglah Galilea. Nah, setelah 70 tahun dikirim surat oleh Yeremia dalam Yeremia 29. Kirimnya surat ke Yeremia kan ada di Yerusalem, bertiga dia yang ikut berkuang. Nanti kalau sudah 70 tahun Tuhan ingat kalian. Tuhan tidak mau membuang kalian seterusnya. Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera dalam rancangan alam dunia. Enggak betul itu. Enggak mungkin. Tuhan sudah menghukum kita di sini. Kenapa kita tidak percaya? Tapi apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi. Amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Setiap perkataannya adalah dia dan amin. Itu sebabnya benar bahwa Tuhan mengenapi janjinya tahun 538 kurang lebih 70 tahun kemudian sebelum Masehi, Raja Kores itu mengalahkan Raja Nebukadnezar, yaitu kerajaan Persia, Media Persia, yang mengalahkan kerajaan Babel. Kemudian atas dorongan Tuhan, atas kehendak Tuhan, atas Tuhan menggerakkan, karena Tuhan menggerakkan Raja Kores, kemudian mengizinkan bangsa Israel Yehuda ini kembali. Kita masih ingat bagaimana Nehemia diutus pertama kali untuk membangun tembok Yerusalem. Setelah dibangun nanti baru rombongan, di bawah beberapa rombongan itu diubah itu kembali. Ada Esra juga ke sana, ya, dalam rombongan kembali dari tanah Babel. Maka kalau saya ingat lalu Innamu laknatabuan Innukihun bijahobah. Itu bisa bayang bagaimana suka mereka kembali setelah 70 tahun. Ya, ngekelekel katanya ya. Somon halak namar mimpi. Ya, sementara mimpi mereka rasakan. Benarnya kita kembali, tapi Tuhan itu luar biasa. Maka selalu saya mengatakan pelajaran kita. Ya Tuhan menegur kita, mari segera kembali. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum kita. Tapi begitu pun Tuhan penuh kasih karunia. Dan dalam Yesaya 43, ya, kita lihat bagaimana Tuhan berjanji memulihkan. Ya, ini 43 itu, ya, Allah berjanji sebagai penebus dan penyelamat. Itu khotbah saya juga tulis 2 minggu yang lalu, kita sudah bahas. Tapi kita lihat bahwa Allah menebus mereka dari tanah Mesir. Allah menebus mereka dari mana? Dari Babel. Ya. Allah menyelamatkan mereka dari Mesir. Allah menyelamatkan mereka dari Babel. Ya. Dan dalam teks kita tadi kita lihat bagaimana janji pemulihan itu lagi diperkokoh. Dikatakan, oleh karena aku tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku tidak
Yerusalem, kota sucinya itu, kota yang mana bait Allah dibangun di situ oleh Raja Salomo, sudah porak-poranda, sudah rata dengan tanah. Bagaimana Tuhan tidak cinta dengan tanah itu, tempat itu? Oleh karena itu Anda bisa berdiri sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala-nyala seperti suruh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan semua raja akan melihat kemuliaan. Dengan pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, pengamatan yang dilakukan oleh bangsa Israel, terbelahlah mereka. Rupanya itu masih peduli dengan mereka. Selama ini dia Tuhanmu, di mana Tuhanmu? Kami nggak tahu dari mana. Tuhan sudah meninggalkan kami. Kembali lagi dulu, sebenarnya sudah berkali-kali bangsa-bangsa melihat kemuliaan Tuhan melalui praktek demonstrasi mukjizat yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka takut, kayaknya seperti perjalanan dari mengelilingi kota yang tujuh kali itu, kota Jericho itu. Sudah jalan-jalan aja, masa perang jalan-jalan, muter-muter kok bisa roboh? Kalau bukan karena mukjizat, nggak mungkin. Mereka takutan. Mereka kurang, persenjatannya kurang. Jericho tak bisa tumbang, mereka ketakutan, lari montang-panting. Kan siapa? Kan Tuhan ada di sana. Nah sekarang, jika Tuhan membebaskan mereka dari Babel, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Dan kalau selama ini mereka dianggap sudah nggak punya suami, ya seperti karena orang Israel itu dianggap seperti seorang istri, suaminya adalah Tuhan, kira-kira begitu ya. Kalau selama ini kan sudah tinggalkan suami, ya, tapi sekarang kau akan menjadi mahkota ya Tuhan, itu kan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi kau akan namanya yang berkenan kepadaku dan negeri yang bersuara. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anda, demikianlah ia membangun engkau akan menjadi suamimu. Seperti girang hatinya seorang mempelai melihat nanti perempuan, demikianlah Allahmu dan biar itu. Maka gereja sebenarnya adalah pengantin perempuan. Suaminya siapa? Kristus sebagai kepala gereja. Jadi kita seharusnya juga jangan sampai ditinggalkan oleh suami. Jangan sampai ditinggalkan oleh kepala gereja. Kita itu harus terus taat dan menyatakan kekuasaan, kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saudara, janji pemulihan, penebusan dan keselamatan Allah atas umatnya yang digenapi, yang digenapinya secara sempurna dalam dan melalui Yesus Kristus. Kita sudah lihat bahwa gambaran pembebasan, penyelamatan dalam perjanjian lama itu semua adalah gambaran di mana Tuhan akan menyempurnakan pembebasan, penyelamatan manusia secara sempurna. Ya, bukan dari perbudakan di Mesir, bukan dari perbudakan di mana? Di Babel, tapi dari perbudakan dosa. Dan hebatnya, untuk membebaskan orang Israel dari Mesir tidak perlu korban. Tuhan tidak perlu bayar. Bayar sama Raja Mesir nggak ada. Bayar pada keluarga mereka nggak ada. Tuhan juga tidak perlu bayar untuk membebaskan orang Israel dari Babel. Hanya perintahkannya, digerakkannya raja, Tuhan mereka dibebaskan. Tapi untuk membebaskan manusia berdosa, menyelamatkan orang berdosa, melepaskan manusia berdosa, harus ada yang dibayar. Melalui apa? Darah Kristus. Karena itu melalui karya dan misi Allah yang besar sebagai pembebas dan penyelamat, maka bangsa-bangsa melihat kekuasaan dan kebenaran dan kemuliaan Tuhan setelah datang menyembah Tuhan. Jadi ketika kita sekarang sudah dibebaskan, dan Kristus datang untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita, ya, bukan hanya kita yang akan dibebaskan, merasakan kebebasan itu, penyelamatan itu, tapi Tuhan tetap berharap punya misi besar bahwa bangsa-bangsa di luar sana harus ikut melihat kekuasaan, percaya, ya, kekuasaan, kebenaran dan kemuliaan Tuhan, bahkan akan datang. Itu berkali-kali disebutkan dalam perjanjian lama, berkali-kali supaya bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Nah, dalam Raja 8 ayat 41, sejak awal Allah menghendaki seluruh suku bangsa dalam melihat dan mengenal dan turut percaya takut akan Allah serta menyembah Allah. Bahkan saya ingat siapa yang datang melihat bait Allah, orang yang datang
Ratu Seba, ya. Ratu Seba datang juga, ya. Setelah melihat kemuliaan Tuhan, sana mereka ikut juga, waduh, hebat sekali Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya ingin bukan hanya Israel yang diselamatkan, tapi Israel Tuhan ingin pakai untuk memperkenalkan kekuasaan, kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Bahkan dalam Wahyu 7 ayat 9 dan Filipi 2 ayat 10 sampai 11, Tuhan merindukan bahwa seluruh suku bangsa di dunia ini akan datang berdiri. Bahkan setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah visi dan misi besar Tuhan Yesus yang harus dikerjakan oleh gereja. Nah, pertanyaan, bagaimana mereka dapat berseru? Bagaimana mereka dapat mengenal? Bagaimana mereka dapat percaya? Bagaimana mereka dapat menyembah kepada Tuhan, mengenal kebenarannya, mengenal kekuasaannya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Siapa yang mendengarkan kepada mereka? Kata Paulus, bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memerintahkan? Saya selalu tekankan, apalagi gereja kita namanya gereja misional. Saya ingin bukan yang kumpul di sini kawan. Jangan yang kumpul enak, ibadah kita diberkati. Sudah waktunya kita bukan kita berberkati saja, tapi kita mau menjadi berkat. Amin. Kita katakan, Tuhan, saya mau menjadi berkat. 1, 2, 3. Saya mau orang garis ini yang punya potensi, pandai berbahasa, pandai matematika. Coba tetangga-tetangga, bukan yang Kristen-Kristen itu ajaib. Kalau itu udah gampang itu. Yang belum, kamu ajak. Kalau anak-anak sini kumpul 3-5 orang, kumpul. Ajar dia les Inggris, ajar matematika. Kamu apa kesulitanmu? Ajar dia. Dia perlu di rumahnya dulu. Nggak usah belajar firman Tuhan, nggak usah langsung terbaik dia, nggak usah pelan-pelan. Nah, sudah hari kedua, hari ketiga, kita berdoa dulu ya. Begitu. Ya, kita punya misionaris sekarang 26 di jendela 10, 40 ya di Afrika dan Asia. Ya, mereka itu bukan tidak datang dengan kependetaan, mereka datang sebagai guru, sebagai tenaga pertanian, sebagai guru les, guru bahasa Inggris. Ya, mengajari anak-anak 10-5 orang untuk berkembang. Setelah sekian tahun berdiri jemaah. Itu luar biasa. Dan dari suku yang betul-betul yang belum mengenal Injil. Nah, ini dia. Ya, dalam dunia teologi dikenal ya jendela 1040. Ya, ini ya the 1040 windows. Jadi kotak ini adalah jendela 1040 ya, Afrika Utara sampai ke Asia Tengah, kemudian sampai ke Asia Timur. Inilah disebutkan the 1040 windows, di mana terdiri dari 61 negara dengan penduduk 3,85 miliar. Jadi ini sepertiga ya, sepertiga penduduk dunia ada di sini. Penduduknya sekitar 18 miliar ya. Kemudian di sinilah tempat 37 dari 50 negara yang paling sedikit mendengarkan Injil. Ini kotak ini. Kemudian tempat ini 80 orang termiskin ya. Tapi juga di sinilah tempat agama besar, itu Islam, Hindu, dan Buddha ya. Dan di sini pula dari 7.400 suku terabaikan, masih di kota inilah ada 6.170 suku yang terabaikan. STA namanya, suku terabaikan, belum pernah dengar Injil. Makanya misioner kita diutus di daerah ini, di daerah 1040 ini. Dan kita sekarang sedang mentraining, ada 4 orang, dan Maret ini akan selesai. Bulan 2 saya masih mengajar lagi di Bogor, ya, training mereka. So, saudara, siapa yang pergi ke mereka? Siapa? Padahal Tuhan mau semua seluruh. Mereka juga dirindukan untuk datang telah berduyun-duyun, ya, menyembah Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam kemuliaan, maka seluruh berteduh, maka semua dikatakan mengaku kepada Yesus. Ya, bagaimana mereka mengenal Kristus kalau tidak ada yang mencitrakan, tidak ada yang menyaksikan? Bagaimana mereka pergi kalau tidak ada yang mengutus? Gereja misional kecil ini ke depan, selain berdoa, silakan berdoa mulai sekarang. Siapa calon misionaris yang akan kita kirim? Anak kelompok misioner, ya. Ini pernyataan yang sangat tajam dari Oswald Smith.
Dia katakan, why should anyone hear the gospel twice before everyone has heard it once? Mengapa pula ya orang sampai mendengarkan 2 kali Injil ya sebelum semua orang ya setiap orang mendengarkan 1 kali? Mengapa kalian sudah mendengarkan Injil? Sudah dengarkan Injil udah berapa kali? Bu Pendeta, berapa kali Bu sudah dengarkan Injil? 10 kali ada? 100 kali ada? Lebih. Udah 100 kali makan enak, tapi nggak peduli dengan teman misalnya yang makan. Saudara, keras. Why should anyone hear the gospel twice? 2 kali. Kenapa 3 kali? Baru 2 kali aja udah ditegur. Kamu makan 2 kali enak-enak. Saya makan sekali pun belum. Setengah kali pun belum. Kamu sudah dengar Injil berkali-kali. Mereka belum pernah 4 kali pun belum dengar Injil. Siapa yang mendengarkan mereka? Siapa yang membagikan roti kepada mereka? Siapa yang membagikan Injil kepada mereka? Saudara, sadarilah bahwa gereja adalah tubuh Kristus di dunia ini. Yang bertanggung jawab mencari, membebaskan, dan menyelamatkan yang masih terhilang dan terabaikan, serta menuntun mereka untuk percaya, menyembah, dan menjadi murid Yesus, supaya bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. Hanya ketika kita mau keluar memberitakan, membagikan Injil kepada mereka, kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan dikenal oleh bangsa-bangsa. Maka saya katakan berhentilah sekarang hanya untuk memikirkan diri sendiri, putar-putar dengan diri sendiri. Uangmu juga jangan kau pakai sendiri. Perhatikan di sana masih ada orang yang perlu diberitakan Injil. Bila kau mulai berdoa, Tuhan, kemana uangku? Aku akan persembahkan untuk memberitakan Injil ke suku terabaikan. Nah, tugas utama gereja adalah menjadikan semua suku bangsa menjadi murid Kristus. To make all nation to be His disciple. Kalau kita baca Matius 28 yang sudah telah saya kemarin itu, kata yang ditekankan di situ adalah menjadikan murid, bukan perginya itu. Bahkan kata pergi pun bicara bahasa sini dengan pergi. As you go, make all nation to be my disciple. Dengan pergi, bukan sengaja pergi. Dengan pergi karena bekerja. Dengan pergi karena teraniaya. Jemaat mula-mula dari Yerusalem teraniaya. Tapi ketika mereka pergi teraniaya menjadi pedagang, mereka membuat penginjilan di sekitarnya. Lydia misalnya buat gereja rumah, 2-3 orang dikumpulkan, ini diajarkan. Dia bukan penginjil, belum pernah pelatihan di penginjilan, tapi dia hanya tahu pernah dengarkan Injil waktu di Yerusalem, ya waktu Petrus berkhotbah, ya. Terus siapa yang terima Yesus, siapa yang mau percaya, dibaptis 3.000 orang bertobat. Inilah yang kemudian tersebar. Karena penganiayaanlah mereka tersebar. As you go, dengan pergi, karena teraniaya mereka memberitakan Injil. Dengan pergi bekerja sekarang, beritakan Injil di sana. Saudara, ini penting. Karena inilah perintah Tuhan yang paling utama. Karena itu Injil harus disaksikan di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Itu perkataan Tuhan Yesus. Nah sekarang yang kita lihat faktanya adalah kita berputar-putar di Yerusalem. HKBP di Kalimantan. Saya kebetulan bulan 9 itu diundang, akhir bulan 9 diundang konven pendeta, diundang preses dalam konven pendeta sedistrik Borneo. Saya bilang di Kalimantan ada yang pernah enggak? Sino Palapata. Udah Kalimantan sana, udah gereja, masih HKBP, masih orang Batak yang sana dikumpulkan. Belum ada satu pun orang Dayak. Yang mengibar gereja tahun masih Yerusalem. Orang Halabanak dilindungi. Saya pikir kalau Mention tahu ini pasti membangkit, dia marah. Jadi bisa dibangkit, akan marah sama orang pakai ini, marah sama orang pakai ini. Ini aku datang dari Jerman, kalau hanya orang Jerman yang perlu pakai apa ke Tanah Batak sampai mati aku di Tanah Batak. Ya, bukan hanya melayani menguji orang Jerman, orang Batak. Nah sekarang pertanyaan, apa yang dilakukan? Jadi juga kita kirim kereta kita ke sana. Juga akan pakai minimal pada Al Karisten, Hal Batak, Kampung Kumusi, belum berani pada suku-suku terbaik. Namanya. Nah itu yang kita bisa
kerjakan Yerusalem saja. Dunianya dulu, lagi Samaria, ujung-ujungnya. Kapan lagi? Saya mau dimulai dari gereja misional ini. Mungkin ini menjadi contoh nanti yang langsung tolong didoakan itu. Saya tahu ini dia gampang banyak pertentangan di sini tentang gereja ini. Karena banyak cara berpikir pendeta sekarang enggak hanya untuk lokal Yerusalemnya saja. Ya. Saudara, mengagungkan sebuah pilihan yang bisa dipertimbangkan dengan sebuah perintah yang harus diambil itu kata Rasul China, orang misionaris China. Ya. Mengagungkan, boleh nggak saya lakukan? Boleh tidak? Boleh nggak? Bukan pilihan, tapi harus. Sekali lagi amanat, harus baca 1, 2, 3 ya. Amanat agung bukanlah sebuah pilihan yang bisa dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah yang harus dilakukan. Tidak bisa tawar-tawar, harus. Itu sebabnya saya selalu katakan semua pelayanan kategorian dari sekolah minggu, ya, pengumuman amat, pengumuman ini, orang budaya apapun itu, dan sebagainya, pengumuman pertanyaan sektor. Itu sebenarnya tujuannya semua supaya semua jemaat akhirnya melakukan penginjilan. Ujung tombaknya, muaranya adalah pemberitaan Injil. Allah adalah Allah yang misioner, maka umat Tuhan bergereja harus menjadi gereja yang misioner. Kalau lebih baik warna HKI misionar, walaupun cuma gereja ini yang punya nama HKI misionar, yang lain ya tidak misionar namanya. Tapi kalau gereja tidak lagi misioner, maka Tuhan ya maka umat Tuhan harus menjadi ya. Kalau tidak lagi misioner, bahkan mungkin bisa disebutkan tidak lagi menjadi gereja. Nah, dalam perjanjian Lama dikatakan gereja yang bukan misioner bertentangan dengan dirinya sendiri dan memadamkan Roh Kudus. Jadi otomatis gereja kan dibilang misioner, terus kami ini wajib dia misioner. Karena gereja yang tidak misioner lagi itu bertentangan dengan hakikat dirinya. Karena gereja ada untuk dunia ini. Gereja ada untuk mengerjakan misi keluar. Gereja ada untuk melakukan amanat agung. Dan Kerr lebih tajam lagi berkata, gereja bersifat misioner sebegitu mendalam sehingga kalau ia berhenti bersifat misioner, bersifat misional, ia tidak sekedar gagal dalam salah satu tugasnya. Lebih daripada itu, ia telah berhenti menjadi gereja. Ini seorang tokoh teolog misi. Kalau nggak misi, nggak bermisi lagi, udah pengumuman lain sama dengan pengumuman tahun-tahun, pengumuman marga. Sekarang lebih hebat. Pengumuman tahun-tahun, pengumuman marga sekarang udah bermisi. Ya, kita ke sana yuk, kita buat misi, pelayanan, buat KKR. Ya, gereja melakukan itu. Lebih hebat. Nah, sekali lagi, gereja bersifat misioner sebegitu mendalam. Sehingga kalau ia berhenti bersifat misioner, ia tidak sekedar gagal dalam salah satu tugasnya. Lebih daripada itu, ia telah berhenti menjadi gereja. Unang B pakai warna dari gereja. Jadi bagus semua. Ted Kingston sebagai tokoh World Vision berkata, jemaat yang tidak terlibat secara mendalam dan sungguh-sungguh dalam pemberitaan Injil di seluruh dunia tidak memahami hakikat keselamatan. Kalau gereja tahu apa arti keselamatan, ya, maka dia akan berkata seperti Paulus, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Sebab dia tahu, there is no way except by Christ. There is no way except by the cross. Kalau kita tahu betul memahami dan hayati apa artinya ini, maka kita tidak ingin orang lain ya masuk dalam api neraka lalu Anda sendiri ingin selamat. Itu sebabnya penginjilan, kata David Bosch, merupakan dimensi yang paling hakiki dari seluruh kegiatan gereja. Diakonianya, ya, khotbah-khotbahnya, apapun itu, pelayan amal, pelatihan dan sebagainya, itu bagian dari. Tapi dikatakan penginjilan itu adalah dimensi yang terpenting. Karena itu seluruh misi gereja harus berorientasi kepada penginjilan. Jadi semua yang kita lakukan, masuk gedung gereja,
termasuk administrasi gereja, keuangan gereja, sistem organisasi gereja, itu semuanya dalam rangka mencapai misi, mengerjakan pekabaran Injil. Sampai akhirnya semua lutut akan bertelut, semua gereja akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan sekarang, how the nation could see the rightness and the glory of God? Bagaimana bangsa-bangsa itu akan bisa melihat ya kebenaran dan kemuliaan Tuhan? Maka pertama, ketika kita ingin bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan, maka yang pertama coba awalilah hidup dalam kebenaran itu. So, sampai sekarang Anda tidak mengenal, belum bertobat dan belum betul-betul merasakan bahwa aku ini sudah diperbaharui, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan karena kasih karunia-Nya. Jangan harap Anda bisa peduli dengan orang lain. Paulus peduli dengan bangsa-bangsa lain karena ketika dia ditangkap oleh Tuhan, sebelumnya dia membunuh, dia pikir dia hebat, dia benar, dia membunuh, menganiaya orang-orang jemaat muda-muda itu di Israel, di Yerusalem. Tapi Tuhan tangkap dia, tahu dia bahwa satu-satunya jalan keselamatan bukan karena perbuatan, bukan melakukan Taurat dikatakan, tapi karena kasih karunia. Maka dia berapi-api menyebarkan. Celakalah aku kalau tidak melakukan firman Tuhan. Bukan dikatakan. Yang kedua, melakukan kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, kita lakukan kebenaran Tuhan. Otomatis kalau kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru, maka pendeta kunci untuk kita bisa bergerak keluar harus ada pertobatan. Gereja Korea itu kelahiran KKR pertama itu luar biasa. Saya sudah besar tahun 2007 ya, Korea. Itu luar biasa. Ya, mereka lahir dan bermisi karena lahir dari pertobatan. Kelahiran baru. Sehingga mereka sekarang sudah 10.000 lebih misionaris mereka keluar dari Korea ke seluruh dunia. Yang ketiga, memberitakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Jadi mengalami dulu, kemudian melakukan kebenarannya, kemudian beritakan itu kepada orang lain. Ini loh jalannya, ini loh kebenarannya itu. Maka orang lain akan melihat. Saudara, Paulus mengatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, bukan hanya orang Batak, bukan hanya untuk orang rakyat, bukan hanya untuk marga Semenjuntak, bukan hanya untuk marga Sejabat, tapi for all nations. Karena itu, ya, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Manusia tidak hidup dengan dirinya sendiri, bukan apa yang kita dapat, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Kristus telah mati untuk semua orang. Kita sadari, makanya orang Batak kita pergi ke Papua, pergi. Sekarang kita lihat ribuan anak tiap bulan dibawa dari NTT, dari Papua ke pesantren-pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah. Sekarang juga dari Mentawai itu dibawa ke Padang. Anak-anak yang bisa tidak sekolah dimasukkan ke sana pesantren oleh orang tuanya Kristen, tapi gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan oleh gereja? Saudara, setelah kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Amin. Jadi jangan hanya untuk diri kita, untuk cita-cita kita, harapan-harapan kita, dan kita hidup untuk Tuhan. Orang yang mengurus dia Tuhan, biarlah aku hidup untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kalau mati aku dalam kehendak Tuhan. Ini berkali-kali saya sampaikan statement ini. There is only one life and source in us. Only what we have done for Christ with us. Hanya ada satu kehidupan, dan itu pun berlalu sangat cepat. Hanya apa yang kita kerjakan bagi Kristus. What we have done for Christ with us, itulah yang terbaik. Apa yang kita kerjakan bagi Kristus, itulah yang terbaik. Hartani, hamarawi, mobil mi, jabumi, simpanan hepeng mina gudangi, tinggal dulu. Saya sudah lihat istri saya, walaupun dia seorang dokter, dia beli baju banyak dan sebagainya, sebelum dia kembali satu potong pun baju yang dia bawa, yang dia pernah beli nggak pernah. Karena waktu dia sehari sebelum dia meninggal, saya dengan sama parlemen saya, tolong buatkan baju mama, karena saya sudah lihat ini juga nggak lama lagi. Satu malam Tuhan jahit datang, kemudian besok pagi selesai. Pas besok pagi dia meninggal, pakaikan baju baru. Tidak ada yang bisa kita bawa. Dan mari kita mulai sekarang berpikir Tuhan apa yang bisa kita lakukan. Dan saya pun berharap dan bermimpi
when I stand before God at the end of my life, I hope that I will not have a single bit of error in life. At last I could say, I used everything that He gave me. Di ujung hidupku, di akhir hidupku kelak, saya berharap, ketika saya berharap, at the end of my life, ya, di depan Tuhan, di akhir hidup saya bisa berkata, Tuhan, ya, saya sudah bisa mengembangkan semua talenta, semua kebudayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak ada saya tertinggal. Tidak ada saya tertinggal. Satu pun silih oleh Tuhan, talenta, pemberian, uang, kekayaan, jabatan yang tidak saya pergunakan. Ya, I used everything that you gave. Saya sudah menggunakan semua pemberian yang sudah Kau berikan kepada saya. Mari kita bisa sementara. Mari kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu besok lusa. Ya, Tuhan akan panggil kita, tapi sisa hidup kita yang ada ini kita pergunakan. Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, dan kesempatan ini saya akan gunakan untuk melayani Tuhan. Tidak menyia-nyiakan waktu, karena dipakai Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan setengah suara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan kita berada di atas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Katakan Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih buat Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak pernah lari. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih pakai Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah sisa hidupku untuk berguna, memuliakan Tuhan, memperkenalkan Tuhan, kebenaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada suku-suku lain, bahkan tetangga-tetangga, teman sekerja, siapapun yang belum mengenal Kristus. Pakailah dengan caramu. Dorong kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Berikan kami keberanian untuk menceritakan bahwa Yesuslah satu-satunya Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman pada saat ini yang kami dengarkan. Berkatilah hidup kami. Dan kami rindu kalau selama ini kami terus menerima berkat, terus menginginkan berkat. Tapi sekarang kami rindu kami bisa berkata, Tuhan, jadikan kami berkat. Kami mau pergi diutus dengan cara Tuhan. Mungkin doa kami, mungkin kami langsung pergi, mungkin uang kami, dana kami. Ada orang yang pergi tapi kami mendukung dengan dana untuk pergi memberitakan kabar baik. Tuhan, biar kami boleh mengambil bagian di dalam misi Allah yang besar dalam nama Tuhan Yesus.
Shalom. Kita masuk ke dalam warta jemaat. Yang pertama, terima kasih atas pemberitaan. Kita masuk perjamuan kudus. Maaf, saya begitu juga semangat sekali. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita bernyanyi untuk gimana Tuhan. Mari kita nyanyikan untuk gimana Tuhan. Corona ikut tolong. Oh
penebusan dan pengampunan dosa. Itulah yang memelihara, meneguhkan imanmu kepadanya, agar kau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus dalam hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus engkau dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sama seperti Bapa yang sayang sama anaknya, demikian Tuhan sayang sama orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, orang-orang berdosa ini, tatkala Yesus Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah dibenarkan melalui darahnya, sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Warta sepekan dalam minggu ini, sebagaimana ada yang tertulis saya bacakan. Yang pertama, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Piskop Simanjuntak yang sudah datang. Saya tahu waktu aman padat di Medan, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu ke Siantar dan nanti kembali lagi ke Medan lanjut ke Bandung. Kiranya Tuhan memberkati Ama. Percayalah Tuhan juga akan menyertai Ama, sekalipun Ina gak ada lagi, tapi Ina bersama Tuhan di sorga. Tapi Ama selalu dikuatkan, itu doa dari gereja ini. Melayani teruslah Ama, menginspirasi. Dalam usia Ama, banyak orang-orang muda akan diberkati. Amin. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat dan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Ada yang pertama kali ibadah minggu ini udah angkat tangan di gereja ini? Wih, ada hadiah untuk kalian. Kasih kau. Boleh pakai berdiri? Boleh pakai berdiri yang pakai baru pertama kali datang? Kasih kau dengan kasih Tuhan itu hadirnya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sebentar, cuma kenalan aja Bang. Amang Marga Simanjuntak dari Medan Bang ya. Selamat datang. Inang, Bu. Inang tak nah. Kursus salai narap Tuhan deh. Tuhan. Inang guru. Oh, guru Serega ini. Motor. Oh, anak ya. Oke, yang Inang ingin di belakang. Guru Debaho. Guru Manuru. Guru Samusi dari Siantar di belakang. Guru berganti. Inang juga Siantar ya. Oke, di GKPA saya berkorban. Oh, ini juga. Silakan dulu Inang dan nama. Ini Gabriel Marga Purba, pelayan baru ya. Dari mana punya? Oh, berharap lain Mas ya. Ya, masuk dulu Mas ya. Selamat datang, selamat beribadah kepada kita semuanya untuk jemaat Tuhan, dan kami mengucapkan juga selamat hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan mulai dari tanggal 13 sampai 19 Januari. Ada yang ulang tahun minggu ini, boleh angkat tangan? Gak ada yang ulang tahun minggu ini? Oke, tadi emang pendeta senyum dia, malu dia angkat tangan. Selamat ulang tahun lah kepada Mang Pendeta Simanjuntak. Semalam katanya dia ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Yang berapa Bang? 67, puji Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-67 Mama. Nanti kita makan habis ibadah ini. Karena sudah dipersiapkan makanan dalam ulang tahun Mamang juga. Puji Tuhan. Dan kelas mengenal Yesus atau kelas pemuritan yang biasanya hari Rabu diadakan di gereja ini untuk grup 1 kelas Alfa. Minggu ini ada yang spesial, ada akhir pekan Alfa. Kita akan berkunjung ke satu tempat, kita akan nginap bersama satu kelompok ini, dan tempatnya akan diberitahu kemudian di grup WA. Sekali lagi saya mengucapkan syukur, terima kasih
kepada teman-teman dan senang sekali rasanya yang terus komitmen membaca Alkitab di dalam kelompok pemuridan itu. Semoga tuntas dalam setahun baca Alkitabnya. Puji Tuhan juga telah terlaksana acara Martupol Artania Wiwi Sinaga dan Trisno Saragi di Hakai Kota Sane yang dilayani oleh pendeta pimpinan Sijabat. Jadi kami tadi juga nyampe di Siantar dari Kota Sane dan mohon maaf acaranya berjalan dengan lancar dan nanti pesta pernikahannya, pesta adat Buru Sinaga dan Saragi, Bapak Saragi yang akan dilaksanakan Selasa 28 Januari waktu libur Imlek di GKPS Paris Gabungan Sebar Jarunjung Resort Doro Pandamian daerah Tigaras. Kami mengundang jemaat-jemaat untuk bisa datang. Nanti kita akan hitung berapa kita jemaat yang bisa berangkat, berapa mobil juga yang bisa kita berangkat sama-sama ke Sebar Jarunjung menghadiri klien kita Artania Wisnaga yang akan menerima pemberkatan pernikahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kami juga menghimbau untuk hari Selasa ada pemberitahuan bahwa akan ada tahun baru kantor daerah 1 yang akan dilaksanakan pada jam 10. Mari kita diundang juga gereja kita untuk siapa yang bisa untuk bisa datang dan di tahun baru daerah 1 Sumatera Timur 1 di Hakaya. Rangkaian pelayan gereja kalau saya bacakan boleh dilihat Bapak Ibu dan berita keuangan boleh dilihat ada target 12.170. Puji Tuhan sudah 4 juta terkumpul. Target yang masih dibutuhkan mencapai target keuangan bulan Januari 8.872.000. Dan yang telah memberi persembahan bulanan, jemaat yang memberi persembahan bulanan atau ucapan syukur dalam 1 minggu terakhir ada 2 keluarga di tabel sudah kami tuliskan dan ada 2 pemuda. Terima kasih yang memberi persembahan bulanan di dalam pelayanan gereja ini. Kiranya semakin banyak yang bisa kita jangkau sesuai dengan misi Tuhan tadi yang diberitakan firman Tuhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan ke tengah-tengah kita. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu bagi kita seluruhnya. Yang memimpin doa Amang Calon Sintua Aibda W. Sijabat. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, hari yang indah ini. Kami masih boleh bertemu dan berjumpa satu dengan yang lain. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua itu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur akan kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur akan keadaan kami sampai saat ini. Kami tahu Tuhan, begitu banyak perjalanan hidup kami yang kami lewati Tuhan. Tapi Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Tuhanlah yang selalu menjaga kehidupan kami. Apapun pekerjaan kami, apapun yang akan kami lakukan dalam kegiatan kami, tapi Tuhanlah yang selalu menyertai kami Tuhan. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa Tuhan buat anak pendeta yang telah memberikan sebagian khotbah untuk kami. Kiranya Tuhan Yesus, khotbah yang diberikan anak pendeta menjadi pedoman dan perjalanan hidup kami. Kiranya berkat Tuhan di dalam kehidupan kami antara satu dan yang lainnya. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak pendeta, kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai di dalam pelayanannya. Berkati anak pendeta kami ini agar selalu setia dan selalu menjalankan perjalanan yang dihadapkan pada Tuhan. Terangi di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati anak-anaknya dan cucu-cucunya. Berikan panjang umur Tuhan kepada anak pendeta kami ini di masa tuanya. Sehatkan jiwa dan badannya Tuhan, agar dia selalu semangat dan melayani jemaat-jemaat yang dilayaninya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan juga mungkin ada besok untuk berangkat ke Bandung Tuhan. Berkati perjalanan anak pendeta ini hingga sampai di Bandung ketemu orang-orang yang anak pendeta kasih Tuhan Yesus.
Berikan mereka Tuhan Yesus kesehatan bagi mereka yang sakit. Hapuslah air mata mereka yang bagi menangis Tuhan. Berikan semangat kepada jemaat-Mu di dalam menjalankan kehidupan. Jangan Kau biarkan mereka lemah, tapi Tuhanlah yang selalu menjaga hati mereka, agar mereka tetap setia Tuhan di dalam jalan-Mu. Jangan Kau biarkan jemaat berpaling dari-Mu Tuhan, tetapi janji setia-Mu akan tetap berjalan di dalam kehidupan jemaat. Kami saat ini Tuhan Yesus juga berdoa buat pemerintahan kami, negara Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan, dari kepala negara hingga kepada pemerintahan di daerah. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya mereka penguasa agar berbuat sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Jangan Kau biarkan mereka mengandalkan pikiran mereka, tapi mereka tetap untuk berbakti dan melayani masyarakat yang akan dilayani. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar juga kami mau pulang ya Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan dalam perjalanan kami mau pulang, hingga ketemu sama orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami banyak berbuat dosa, kami berbuat banyak kesalahan. Ampunilah kami Tuhan, begitu banyak kesalahan kami yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Yesus, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba lagi kita di penghujung ibadah kita. Bapak Ibu, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mempersiapkan persembahan kita pada Tuhan, saya mau bilang begini, mengingat di gereja ini hanya satu kali persembahan. Saya kemarin dari daerah di Asia Tenggara, saya sedih melihat kok persembahan di sana rata-rata 2.000, paling besar harga 5.000. Saya lihat membeli persembahan itu karena untuk pilih perluasan. Sedih saya rasanya. Kenapa demikian? Pantaslah ada banyak kedai di depan gereja. Justru itu karena saat ke gereja ada tuduhan depan tadi Elia. Maka saya bilang begini, bukankah arti persembahan itu memberikan kepada Tuhan? Dan persembahan yang saudara berikan itu nggak kependekan atau yang ada di depan ini. Mungkin ada untuk pada staf kita, tapi itu kita gunakan untuk pelayanan Tuhan. Itu yang saya beritakan juga kepada jemaat-jemaat ketika saya jalan-jalan kemarin di daerah Kota Cani, diskusi sama Sintua. Saya bilang di gereja Mission itu hanya satu kali persembahan. Dan saya mau ingatkan kembali jemaat, berikan yang terbaik sama Tuhan, bukan teman di sebelah yang berikan atau panggil pembelian malam merek-merek pembelian, tapi Tuhan yang melihat hati. Saya sedih kalau ada yang memberikan yang paling kecil uangnya itu dilipat-lipat begini, dan begitu kalian harus luruskan pakai garis. Itu menyedihkan sekali. Bukankah memberi kepada Tuhan yang terbaik, sebagaimana kau minta yang terbaik